tahu lagu itu? Hah? Tahu lagu itu? Tahu dikit lah tipis-tipis ya Itu, kan ayah. Eyang. Siapa Luar yang tahu biasa. Apa? lagu tadi apa judulnya? Teng Coba. teng 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 teng. Mungkin Ya, teman-teman yang di rumah. tulis di komen, tulis di komen. Oke baik. Ya. Makanya nanti makin sini akan jauh lagi makin seru. Jadi ajakin teman-temannya semua alumni Vkom Unpad buat langsung nonton Nyaba Titi Mangsa ya. Kita nostalgia bersama-sama pokoknya. Gitu Eyang. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya ingin sapa adik-adik kita, para mahasiswa baru. Siapa tahu ada yang nonton malam ini. Saya ucapkan terima kasih atas nama kerabat kerja dan panitia Kru yang semuanya. bertugas ya. Thank you baik. ya. Harus harap diingat yang? kru dan panitia di sini yang bertugas, kerabat kerja semua yang bertugas. Selain mahasiswa, banyak juga dosen kalian. Dekan-dekan juga Awas, nonton jangan ya. lupa di like. Ya, komen, subscribe. Ya, Pak, Tapi ibu-ibu dekan, bapak-bapak dekan. Betul. Ibu-ibu dosen, bapak-bapak dosen. Bapak Dekan, aku kan Nonton. kalau di angkatan aku nih Eyang ya. Kalau 2009 angkatan aku ini dekannya Prof Dedi. Terus tadi aku nanya, Prof Dedi nonton nggak? Nonton katanya. Nonton, alhamdulillah. Prof, selamat malam Prof. Aku sudah lulus IPK alhamdulillah ya gitu. Begitulah. Oh, Prof Dedi tuh dekan paling ganteng menurut aku. Di zaman aku mah udah Prof Dedi aja. Lulusan-lulusan angkatan kamu harus membanggakan Prof Dedi. Kalau zaman Eyang? Eyang mah waktu itu Siapa? dekannya bernama Bapak Insemendison. Bapak Insemendison. Namanya seperti nama Belanda tapi orangnya asli orang kita ya, orang logatnya Jawa, orangnya kalem. Kita diperbolehkan kuliah sampai 7 tahun gitu. Itu mah Eyang Terima aja. kasih Pak Ins. Saya Prof Dedi aku mah lulus 4 tahun lulus. Iya, kalau gitu. Pak Ins mah silakan mau 4 tahun, mau 7 tahun, yang penting kamu jadi lulusan yang jujur Luar dan biasa. mampu jadi peneliti, Luar biasa. mampu menjadi pemimpin, membawa menjadi agen perubahan. Itu kata Kalau Pak dari Ins. 2009, Makanya saya berubah-ubah aja terus. di pendirian kepribadian ini. ya. 2009 itu bukunya Prof Dedi paling terkenal dipakai bahkan sama fakultas lain luar biasa. Oh, Prof Dedi paling Ya kita kepake bukunya. tunggu buku selanjutnya ya. Itulah. Nah. Tapi Eyang, tadi kan kita lihat ya perjalanan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad ini luar biasa perjalanannya dari kampusnya. Ternyata nggak di Nangor dulu, aku baru tahu. Kirain di Nangor dulu, ternyata enggak ya. Enggak di Nangor dulu, tapi jadi inget tahun 60-an gitu Eyang. Tahun Apa ya? 60-an yang itu viral waktu gitu-gitu loh serunya. itulah embrio dari Vkom sekarang tahun 60-an. Bagaimana suasana tahun 60-an? Apa yang mereka kan kita kan pakai gadget Iya ya kan. sekarang. Apa pager juga belum ada ya 60-an ya? Belum ada. Salah satunya yang utama di tahun 60-an selain radio karena televisi belum banyak orang punya dan belum ada juga mungkin televisi adalah salah Jadi satunya apa dong? majalah. Oh, Ya. zamannya media cetak ya. Iya. Orang, wah. Lihat gaya tahun 60-an ini. Puspa wanita Tiningsih gitu. Ini majalah Aku juga sebenarnya pakai batik Eyang ini tuh. dulu itu cewek-cewek tahun 60-an pada masih berani pakai kebaya, masih mau pakai kebaya. Ih, cakep lo, tapi lo alisnya lo bener lo bagus lo. Ini sebenarnya majalah terbitan tahun 58. Oh. Ini adalah bundel majalah Puspa Wanita tahun 58. Tapi kan masuk juga lah tahun 60 tuh, lihat tuh. Cewek-ceweknya ya, Deh, luar biasa ya. Nih. Eyang mah kenapa sih yang dibuka cewek-cewek semua Eyang mah? Ini kan majalah wanita namanya juga, Puspa Wanita isinya pasti wanita. Nah, Tapi seperti yang, ini. Yang waktu zaman 60-an yang terjadi di Vkom Unpad gitu. Pernah nggak ada selentingan Eyang kan bukan angkatan ngeri. dekade 60-an ya, yang selentingan gitu yang Kalau dekade 60-an juga cukup menegangkan sepertinya ya. ada gosip-gosip nggak yang aku kan suka gosip. Dekannya itu jenderal loh. Oh. Pak Mustopo. Oh, Dekannya gitu. jadi mungkin tegas Atau dan takut ditembak macam-macam jadian. mungkin seperti itu. Tapi tetap sebagai mahasiswa tahun 60 juga mereka muda lah, punya rasa cinta. Ada yang rasa cinlok sayang. yang pasti dong. Ya. Kalau perangkatan biasa lah ya. Kalau perangkatan cinlok mah aku juga punya pacar waktu Iya. itu. Makanya Diselingkuhin. Yang cilok itu ya nggak apa-apa kalau Iya. ada mahasiswa pacaran sesama Vkom dan nggak apa-apa karena tahun 60-an juga sudah begitu. Kalau sesama dosen, Hah? ada nggak sesama dosen Pacaran? dekade 60-an? Mereka dosen dosen itu kan juga manusia. Ada yang Ya. sampai jadi yang Ada. Wow. Waktu itu kan belum dosen.
Oh belum. Masih mahasiswa. Oh. Begitu pacarannya ada salah satu kisah yang romantis yang sampai sekarang sering jadi buah bibir adalah kisah Profesor Soleh Sumirat dan Ibu Betty. Jurnalistik nampak. Prof Soleh kan dari Humas ya? Humas dengan jurnalistik. Jurnalistik. Gitu kalau Ibu Betty. Zaman saya Humas dengan ITB gitu. Oh, ya terserah itu mau mana. Kalau kita kan kasihan gitu. Pak Atang katanya Pak aku Atang dengar jurnalistik selentingan 63 dengan Ibu Profesor Nina Sah. tuker-tukeran gitu ya Gitu. Kayaknya seru banget gitu kalau angkatan atau dekade 60-an seperti apa? Aku mau ngintip boleh? Oke, gimana? Kita masuk ke dekade 60 ya? Ya, Ini udah siap banget nih. ya tetap di Temu Alumni Vkom Unpad. Nyaba, Titi Mangsa, nostalgia, saling sapa antar generasi, antar benua. Perkuliahannya dia diadakannya di kampus Unpad di Pati Ukur ya. Tetapi selain di Pati Ukur itu kan penuh, di sana ada beberapa fakultas ya. Publisistik itu fakultas paling muda, tidak ada ruang kuliah. Nah, kuliahnya itu suka pindah-pindah, biasanya tergantung dosen. Ibu Betty itu ya aktivis mahasiswa. Dulu yang namanya Soleh Sumirat aktivis mahasiswa, kenal sama ya. Kalau Bu Nina, kenal Bu Nina. Ibu Nina itu sobatnya Bu Betty. Cuma Ibu Nina itu ya sebagai karyawan PT Kimia Farma, udah kerja sebagai sekretaris direksi. Direksinya waktu itu Pak Utarto. Kalau saya mah bukan aktivis, ya sebagai karyawan yang membantu administrasi, baik untuk pengetikan soal, untuk memperbanyak soal, kemudian untuk asistensi perkuliahan. Makanya ini titip buat teman-teman itu, please dong dirawat ya yang sebaik mungkin. Tetapi bukan gedungnya yang bagus, ya, tetapi mesti ada aktivitas yang bersifat daerah, nasional pun atau internasional. Saya kira itu mungkin bagus itu. Sebetulnya waktu itu tidak ada batasan sih, cuman orang-orang waktu itu, ini yang saya bilang tadi, perpaduan orang-orang tua, aku orang begini lawanya sekolah gitu kan, jadi dia serius, bisa kadang-kadang orang tua tuh, ada foto-fotonya saya juga lucu dari, jadi dia mencoba berupaya tidak terlalu ketinggalan, saya kalau toing gitu, pilihan yang nggak benar. Dulu namanya ketua senat, sekarang ketua BEM. Ibu Betty ketua senat, saya sekjen. Atau pukul sekjennya kamu menang kudu ngabarangan wae pan. 7 tahun saya babarangan. Saya nggak bogong, nggak apa. Enggak, dia juga enggak. Satu saat keluarganya mau pindah ke Jakarta, baru saya merasa kehilangan tuh. Berarti saya cinta kan sama dia. Udah cuma jadi aktivis. 7 tahun jadi aktivis. Sekarang juga ada di SMS tuh, Melani Alam saya itu temannya jauh berbeda dengan anak-anak sekarang gitu. Dulu aktivis silakan saja, cuman harus membatasi diri. Satu hal yang menarik pada saat zaman saya aktif sama Ibu Betty, itu kita punya kebebasan yang mulai apa, karena kita berjauhan fakultas gitu, nggak kayak sekarang di gedung yang sama. Sekretariatnya di Jalan Supratman, itu yang Roni Adikarya bilang suka nganterin saya mau sekolah, dia tuh mau sekolah dibantu sama saya sama Ibu Betty. Makanya saya nggak akan lupa sama Ibu Betty, jangan saya cari sekolah di Indonesia. Iya, Roni Adikarya. Satu hal yang menarik pada zaman itu, batas itu nggak ada batas apa antara yang senior sama yang itu, asal rek ngariung mewah gitu. Nah, kalau sekarang ada batas kelihatan sekarang mah ya, aduh, sieun salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dari San Francisco dan sampurasun. Saya Roni Adikarya sangat gembira mendapat kesempatan langka untuk mengungkapkan hutang budi saya di acara Disnatalis ke-60 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad.
Walaupun saya ex-angkatan 68, hanya mengecap pendidikan selama 1 tahun, Fakultas Publisistik yang kini disebut Vkom telah banyak memberi saya modal intelektual dan dasar akademis. Dan untuk itu saya sangat berterima kasih. Bekal itu banyak membantu karir saya berkelana di lebih dari 100 negara dan bertugas di berbagai lembaga internasional seperti the World Bank, the United Nations selama hampir 50 tahun sejak 1972. Saya juga bangga dan berterima kasih pada seluruh sivitas akademia Vkom, termasuk banyak alumni-nya yang luar biasa. Mereka telah mengkokohkan reputasi Vkom Unpad sebagai Center of Excellence untuk studi komunikasi di Indonesia. Ada banyak bukti nyata dari sumbangsih para alumni untuk masyarakat luas Indonesia, maupun kontribusi ilmuannya dan praktisi komunikasinya di level internasional. Ini merupakan suatu prestasi luar biasa yang mencerminkan hebatnya kualitas lulusan Vkom Unpad selama 60 tahun ini. Mengapa saya bangga dan berterima kasih? Boleh kan saya dongeng pribadi sedikit di sini? Di akhir tahun 1969, saat baru selesai tingkat 1, saya dapat kesempatan untuk ke Amerika. Dengan surat sakti dari dekan pertama Fakultas Publisistik Ibu Umi Abdurrahman, saya diterima di program S1 di New York yang saya selesaikan dalam waktu 1 tahun di tahun 1971. Dengan modal hanya 1 tahun kuliah di Fakultas Publisistik atau FAPUB, saya selesaikan S1 dalam 2 tahun yang normalnya minimal 4 tahun. Juga untuk program master di Cornell University, saya selesaikan dalam 9 bulan di tahun 1972. Itu rekor tersingkat saat itu di Department Communication Arts di Cornell University. Ternyata kualitas pendidikan saya 1 tahun di Fakultas Publisistik memudahkan studi saya di Amerika. Bermula dari karir internasional saya di East West Center dan saat program doktor di Stanford University, saya bekerja langsung dengan para founding fathers dan tokoh-tokoh besar ilmu komunikasi seperti Profesor Wilbur Schramm, Daniel Lerner, Everett Rogers, dan masih banyak lainnya lagi. Semua itu bisa terjadi karena bekal kualitas ilmu dasar yang saya peroleh di Fakultas Publisistik. Padahal saya juga sering bolos kuliah. Karena saat itu saya sudah bekerja sebagai wartawan untuk Harian Indonesia Raya di Bandung. Banyak senior-senior saya di FAPUB saat itu yang membimbing saya, antara lain Kang Soleh, Teh Betty, Kang Saelan, Kang Atang, Kang Yusak, Teh Evi, dan lain-lain. Walaupun saya tinggal dan bertugas di luar negeri, saya tetap berjejaring dengan para sahabat saya di Vkom. Hingga kini pun saya banyak kontak dengan pimpinan Vkom, antara lain Pak Dekan Dadang Rahmat Hidayat dan jajarannya, serta sahabat lainnya di WhatsApp grup publisistik. Jadi saya tetap mengikuti perkembangan Vkom masa kini yang sangat membanggakan. Sejak tahun 2016 sudah 2 kali saya diundang untuk memberi kuliah umum di Vkom yang pesertanya berluberan. Namun ada keprihatinan saya terhadap masalah inflasinya prodi ilmu komunikasi yang menjamur dan melubernya sarjana-sarjana komunikasi di hampir semua universitas di Indonesia. Satu risiko dari peningkatan kuantitas tanpa upaya untuk memperbaiki kualitas maupun relevansi kurikulumnya adalah satu terjadinya fenomena karena nilai setitik rusak susu sebelengga yang harus dihindari. Apalagi di era disrupsi perkembangan
proses, strategi, penerapan, serta teknologi komunikasi itu begitu pesat. Paradigma dan aplikasinya juga sangat berlainan dari sebelumnya. Itu semua memerlukan reformasi dan revolusi pendidikan dan penerapan strategis dari ilmu komunikasi. Semoga Vkom Unpad terus berjaya dan bisa menjadi panutan bagi satu gerakan reformasi dan revolusi komunikasi bukan saja di Indonesia, tapi juga globally. Dirgahayu dan selamat sukses Vkom Unpad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Sesuai dengan permintaan panitia, saya akan melakukan satu lagu yang menjadi kenangan dengan Ibu Betty. Namanya Fraulein, lagu kesenangan Ibu Betty juga. For the crowd, deep blue water, I will get over yonder by the bank of the old river Rhine. When I love her and never, but I can't forget her. I miss my pretty Fraulein. Fraulein, Fraulein, look up the water even. It's now in the start to shine. By the sea side above you, I swear that I love you. You are my pretty Fraulein. Apa mau ngomong apa aja sih kita, Pak? Hai teman-teman, nama saya Anissa Tiara, saya alumni Manajemen Komunikasi Angkatan 2014. Kebetulan sekarang saya sedang bekerja di Force Interactive di Kuala Lumpur, Malaysia. Kesan belajar dalam Manajemen Komunikasi Unpad seru. Kenapa seru? Seru dan challenging. It comes with all sorts of challenges, especially administration. Saya bersyukur banget ketemu dosen-dosen yang betul-betul suportif dan betul-betul mendorong mahasiswa untuk terus aja sukses. Jadi untuk semua dosen Mankom, saya jujur berterima kasih banyak banget. Saya nggak mungkin ada bisa di sini kalau misalnya bukan karena dorongan ibu bapak sekalian. Untuk teman-teman yang masih duduk di bangku kuliah, I would suggest you to just move forwards. It gets challenging every time. It gets harder even every day. But I promise you, it will get better. It will get easier. You will get stronger as long as you have a goal, as long as you have a vision, as long as you have a destination and where you want to go, and you know how to go to that. I believe that you can. Just where you can go where your mind sets you to go. Anyway, thank you very much. Good luck. Halo alumni Vkom, kami dari Human. Saksikan kami di acara temu alumni Vkom di tanggal 26 September. Yuk. Manusia purba.